Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila An-Nadira, NIM 12110520211, jurusan Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Pada ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna. Ada dua hukum di sini. Yang pertama, gunnah, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2, 4 sampai 5 harakat. Selanjutnya, anza, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf zai. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf zai. Nahu, mad asli atau mad tabi'i. Alasannya huruf nun berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Fi, mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf fa berharakat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Selanjutnya, lailati, mad lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Dan al-qadari, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf kaf, dibaca secara jelas. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2, 4 sampai 5 harakat. Qalqalah sughra, karena huruf qalqalah dal berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ro berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Selanjutnya, lailatu, mad lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Alif lam bertemu huruf kaf, dibaca secara jelas. Dan selanjutnya, dri, qalqalah sugro, karena huruf qalqalah dal berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Ayat ketiga, lailatul qadri. Lail, madlin, karena huruf ya sukun bertemu dengan huruf lam berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Dan qad, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf qaf, dibaca secara jelas. Selanjutnya, ri, qalqalah sughra, karena huruf qalqalah dal berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Khairum min alfi syahr. Khair, madlin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ha berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Run, idgham bi gunnah, karena huruf ro berharakat dhammah, tanwin bertemu huruf mim, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat. Mil, dibaca izhar sebab huruf nun sukun bertemu huruf hamzah, dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Alfi, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf fa, dibaca secara jelas. Selanjutnya, ayat ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Al malaikah, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf mim, dibaca secara jelas. La, mad wajib
muttasil, alasannya karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harkat. Aru, alif lam samsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah ro dibaca idgham masuk ke huruf fa. Ruhu, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ro berharkat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harkat. Fi, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf fa berharkat kasroh bertemu ya, sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harkat. Selanjutnya ha, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ha berharkat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harkat. Mim, idgham mislain, karena huruf mim bersukun bertemu huruf mim dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harkat. Selanjutnya nun, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harkat. Cara pengucapannya seperti bunyi Ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. La, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf lam berharkat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harkat. Mim, izhar, sebab huruf mim berharkat dhammah tanwin bertemu huruf ha dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Hukum tajwid surat Al-Alaq ayat 1 sampai terakhir. Yang pertama, ayat pertama, ikro, qalqara sugro, karena ada huruf ko mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf ko. Yang kedua, qalqalah kubro, karena ada huruf ko yang berada di akhir kalimat. Cara membacanya membentuk huruf ko lebih jelas. Pada ayat kedua, al-insan, al-i, al-qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Insa, ikhfa hakiki, karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf sa. Alaq, nun dan ain, izhar halki, karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya terang dan jelas di mulut. Ki, qalqalah kubro, karena ada huruf ko yang berada di akhir kalimat. Cara membacanya membentuk huruf ko dengan lebih jelas. Ayat ketiga, qalqalah sugro, karena ada huruf ko mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf ko. Akrom, al-a, al-qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Pada ayat kelima, al-insan, al-i, al-qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Insa, ikhfa hakiki, karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf sa. Selanjutnya, lam ya'lam, mim bertemu ya. Izhar safawi, karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Pada ayat ketujuh, ar-ro'ahu, nun bertemu dengan ro. Idgham bila gunnah, karena ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Ro'ahu, mad badal, karena ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kata. Cara membacanya panjang 2 harkat. Pada ayat ke-8, inna, nun, gunnah musyaddah, karena ada huruf nun yang bertasdid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Aru, as-samsiyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya dimasukkan. Ar-roja'a, al-qalqalah sugro, karena ada huruf jim mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf jim. Kesembilan, aro'aita, mad lain, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas.
yanha. Izhar halki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H. Cara membacanya terang dan jelas di mulut. Ke-10 abda. Ba, qalqalah sughra karena ada huruf ba mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf jim. Abadan iza izhar halki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya terang dan dengan jelas di mulut. Selanjutnya pada ayat 11 aro'aita mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kana ikfa hakiki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf k. Kaf. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf kaf. Al-huda. Al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf H. Cara membacanya harus tenang dan jelas. Ke-12 au mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Ayat 13 aro'aita alif bertemu dengan ya. Mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kazzaba ikhfa hakiki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf K. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf kaf. Pada ayat ke-14 alam ya'lam izhar safawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya terang di bibir dan mulut tertutup. Selanjutnya ya'lam bi annallaha izhar safawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Bi anna nun gunna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Nallaha lam tafkim karena ada tanda baca fathah bertemu dengan lafal Allah. Cara membacanya ditebalkan. Ke-15 lain lam idgham bila gunnah karena ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Lam yantahi mim bertemu dengan ya. Izhar safawi karena ada huruf mim bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Yang tahi ikhfa hakiki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf ta. Nasfa'a bi iqlab karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya mendengung membentuk huruf mim. Bin nasiyah gunnah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Ke-16 nasiyatin ka ikhfa hakiki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf k. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf k. Kazibatin kho izhar halki karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kho. Cara membacanya terang dan jelas di mulut. Pada ayat ke-17 falyad'u qalqalah sughra karena ada huruf za mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf za. Ayat ke-18 sanad'u qalqalah sughra karena ada huruf za mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf za. Az-zabaniyah al-samsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf za. Cara membacanya dimasukkan. Pada ayat ke-19 wasjud qalqalah sughra karena ada huruf za mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf za. Selanjutnya waqtarib qalqalah sughra karena ada huruf qa mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf qa. Waqtarib qalqalah kubra karena ada huruf ba yang berada di akhir kalimat. Cara membacanya membentuk huruf ba dengan lebih jelas.